Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru. Kali ini kita kembali akan melanjutkan materi pelajaran Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagian kedua. Sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat pembelajar, apabila sahabat pembelajar ingin membuat PowerPoint benda seperti ini, jadi silakan sahabat pembelajar buka tutorial dalam YouTube saya atau channel saya, Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru, yaitu cara membuat slide PowerPoint yang unik dan menarik seperti tirai. Baik, kita langsung aja kita ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kita bahas mulai dari status warga negara Indonesia. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tengah waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang nomor 6, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas terus kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang nomor 9, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang nomor 10, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang 11, anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan di negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang nomor 12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara. Yang dimaksud dengan rakyat adalah bagian dari suatu negara serta unsur yang penting dalam pemerintahan. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya,
Penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Yang menjadi bukan penduduk adalah orang yang berada di wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Selanjutnya adalah warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara namun secara hukum bukan warga negara Indonesia. Biasa atau disebut dengan orang asing atau WNA. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Ada yang pertama namanya asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Akibat yang muncul dengan penentuan asas ius soli maupun asas ius sanguinis dalam status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, apatrid, yaitu orang atau seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara akan menggunakan stelsel. Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Yang kedua, stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel yang kita sebutkan tadi di atas, seorang warga negara dalam suatu negara memiliki hak. Yang pertama, hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan atau sering disebut dengan stelsel aktif. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli, secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Yang selanjutnya, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah syarat naturalisasi biasa. Yang dimaksud dengan naturalisasi biasa ialah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa.
Yang pertama, syaratnya berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang nomor 5, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang 7, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang ke-8, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sekarang kita bicarakan tentang naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa bisa dibatalkan diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan apabila 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang nomor 2, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang nomor 4, masuk ke dalam dinas tentara asing atau disertai izin dari Presiden. Tanpa disertai izin dari Presiden. Nomor 5, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang nomor 6, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Yang nomor 7, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Yang nomor 8, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang nomor 9, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk selanjutnya kita akan melakukan pertemuan di bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi.